Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan perkuliahan tentang hukum Islam kali ini, kita akan membahas tentang kenapa hukum Islam itu terus dipelajari di Fakultas Hukum, baik Fakultas Hukum itu Islam maupun Fakultas Hukum itu umum. Itu kalau di Indonesia hukum Islam itu selalu menjadi mata kuliah wajib. Nah, untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan judul alasan hukum Islam terus dipelajari di Fakultas Hukum itu, tentunya sebagai mahasiswa yang kritis, kita akan minimal bertanya tentang 3 hal terkait dengan judul tersebut. Yang pertama, mengapa hukum Islam itu dijadikan sebagai mata kuliah wajib di dalam kurikulum Fakultas Hukum? Yang kedua adalah, bukankah Indonesia ini sudah memiliki hukum nasional, yaitu hukum yang biasa kita gunakan itu KUHP itu? Terus pertanyaan yang ketiga adalah, bukankah Indonesia ini bukan negara Islam? Kenapa kita harus mempelajari hukum-hukum Islam? Gitu. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan merujuk pendapatnya Profesor Muhammad Daud Ali ya. Bahwa menurut Profesor Muhammad Daud Ali itu ada 5 alasan kenapa fakultas-fakultas hukum di Indonesia itu menjadikan mata kuliah hukum Islam ini menjadi mata kuliah yang wajib untuk dipelajari. Yang pertama adalah adanya alasan sejarah, yang kedua ada alasan karena penduduk, yang ketiga adalah alasan konstitusional, yang keempat alasan yuridis, yang kelima adalah alasan ilmiah. Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama adalah alasan sejarah atau alasan historis. Nah, berdasarkan alasan sejarah ini, yakni dengan melihat sejarah pendidikan hukum di Indonesia ini yang dilakukan oleh masa kolonial dulu, pada zaman itu telah mengenal mata kuliah Muhammadanisreh istilahnya itu. Ya kurang lebihnya mata kuliahnya itu ya mata kuliah hukum Islam seperti ini. Muhammadanisreh itu ya mata kuliah hukum Islam. Dia mempelajari tentang Al-Quran dan Al-Hadis di dalamnya itu. Dan beberapa kitab-kitab seperti kitab-kitab yang kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Hanafi itu dipelajari di sana. Sudah ada dari zaman Belanda. Itu alasan historis. Jadi pendidikan dari zaman dulu itu sudah mempelajari tentang hukum Islam, itu pendidikan di Indonesia itu. Alasan yang kedua itu alasan demografi, yaitu alasan kependudukan. Artinya apa? Artinya Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, itu adalah fakta. Sehingga manfaat untuk mempelajarinya itu yang pertama tentu akan berguna untuk kontribusi undang-undang yang ada di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini kan negara demokratis ya, artinya nanti undang-undang itu bisa menyesuaikan dengan keadaan berdasarkan prosedur pembuatan undang-undang. Misalnya nanti materi muatannya itu menyadur dari hukum-hukum Islam, itu bisa nanti, asalkan menggunakan hal tersebut sesuai dengan prosedur ya, prosedur pembuatan undang-undang atau prosedur pembentukan undang-undang. Dan juga alasan demografi ini karena Indonesia penduduknya terbesar, nanti akan menjadi bahan penelitian dari negara lain bahwa hukum Islam yang ada di Indonesia tentunya memiliki perbedaan dengan hukum Islam yang ada di Saudi Arabia maupun yang ada di Timur Tengah lainnya. Nah, nanti akan menjadi bahan penelitian dan bahan perbandingan bagi sarjana-sarjana dari negara-negara lain. Itu alasan demografinya. Terus kemudian alasan yuridis. Alasan yuridis ini artinya undang-undang memberikan penguatan
untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia. Contohnya adanya penguatan terhadap Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 89 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 2006, Undang-Undang nomor yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama itu ya. Sehingga dalam urusan tertentu masyarakat muslim itu diwajibkan menyelesaikan persoalan itu di peradilan agama kalau masyarakat muslim. Kayak apa misalnya? Perkawinan, kalau ada permasalahan itu diselesaikannya di peradilan agama. Artinya apa di situ? Hukum Islam itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan, untuk berlaku di Indonesia terkait dengan persoalan-persoalan umat Islam sendiri. Tentang perkawinan, tentang kewarisan, tentang zakat, wakaf, dan perbankan syariah, dan lain-lain yang merupakan kompetensi dari peradilan agama. Itu adalah alasan yuridis. Jadi dia itu dikuatkan di dalam undang-undang untuk diberlakukan hukum Islam itu. Itu alasan yuridis. Kemudian alasan konstitusional. Alasan konstitusional itu artinya apa? Artinya bahwa Indonesia ini kan undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, kita itu. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu kan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan masing-masing dan bla 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 gitu ya. Nah, itu singkatnya adalah maknanya pemerintah harus menjamin dapat dilaksanakannya hukum yang berdasarkan agama. Itu maknanya dari pasal 29 itu. Pemerintah harus menjamin dapat dilaksanakannya hukum yang bersendikan agama. Alasan yang kedua yaitu bahkan pemerintah itu dilarang untuk membuat norma-norma hukum atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu dilarang dengan adanya pasal 29 itu. Itu makanya disebut dengan alasan konstitusional. Jadi dalam pembuatan undang-undang itu pemerintah dilarang membuat satu norma yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu dilarang. Terus alasan yang kelima adalah alasan ilmiah. Nah, alasan ilmiahnya adalah hukum Islam itu telah memenuhi kriteria sebagai hukum. Dia sudah lengkap dari sisi hal-hal yang diaturnya juga lengkap, terus cara beracaranya pun sudah ada. Sehingga hukum Islam itu telah memenuhi kriteria sebagai hukum. Itu menurut sarjana hukum dunia. Nah, buktinya apa? Itu telah dipelajari di universitas-universitas yang terkenal seperti Harvard, Oxford, terus kemudian Melbourne, dan lain sebagainya. Mereka semua itu membuat asosiasi namanya Islamic Legal Studies. Islamic Legal Studies. Maka hukum Islam itu sudah ilmiah. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bukankah Indonesia sudah memiliki hukum nasional sendiri yang sering kita dengar dengan KUHP atau KUH Perdata itu? Oke, iya. Memang Indonesia ini sudah memiliki hukum nasional yang berupa KUHP maupun KUH Perdata itu yang sering kita kenal dengan BW juga. Itu karena yang pertama karena hukum yang saat ini ada atau KUHP, KUH Perdata itu notabene adalah bukan hukum yang
dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, tapi itu adalah warisan hukum dari Belanda. Jadi hukum-hukum Belanda yang kemudian diwariskan ke Indonesia. Bangsa Indonesia itu hanya berhasil untuk merubah istilah saja. Dari Burgerlijk White Book menjadi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cuman mengubah namanya aja. Nah, maka dari itu, maka kira-kira itu kita bisa merubah, bisa menyisipkan pasal-pasal, ataupun bahkan bisa menggantinya. Kalau apa? Kalau kita mampu membuat produk hukum sendiri. Nah, berdasarkan teorinya, hukum yang berasal dari Belanda ini dapat kita ubah. Kita sisipkan dengan pasal-pasal yang baru, bahkan dapat kita hapuskan sekalipun jika apa? Jika bangsa Indonesia itu berhasil membuat produk hukum sendiri, yaitu hukum nasional yang diterjemahkan dari cita-cita hukum bangsa Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus menggunakan prosedur, harus sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jika kita ingin mengubah, tentunya harus mengikuti prosedur ataupun ketentuan pembuatan undang-undang itu sendiri ya, yang ada di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 itu ayat 1 maupun ayat 2 tentang kekuasaan membentuk undang-undang, tentang kekuasaan membentuk undang-undang yang bisa dilakukan oleh DPR, DPD dan juga Presiden. Terus ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundangan itu ya. Terus ada undang-undang yang rame diperbincangkan di TV itu, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Singkatnya, kalau kita mau mengubah undang-undang itu, prosedurnya adalah berdasarkan Undang-Undang MD3 ini ya, yaitu perencanaan penyusunan undang-undang itu dilakukan di Prolegnas. Di Prolegnas itu ada siapa saja, ada DPR, ada DPD, dan juga ada pemerintah. Terus rancangan undang-undang itu dapat berasal dari DPR, bisa berasal dari Presiden maupun berasal dari DPD. Jadi rancangannya itu bisa berasal dari 3 instansi ini. DPR bisa, DPD bisa, Presiden pun bisa. Nah, setiap rancangan undang-undang yang diajukan itu harus dilengkapi dengan naskah akademik. Jadi rancangannya itu harus dilengkapi dengan naskah akademik. Jadi tidak bisa misalnya langsung, itu enggak bisa. Nah, itu ketentuan umumnya ya. Tapi walaupun tidak bisa mengajukan secara langsung, ada pengecualian-pengecualian. Yaitu kalau RUU tentang APBN, itu tidak perlu ada naskah akademiknya. RUU tentang Perpu, itu juga tidak perlu ada naskah akademiknya. Pencabutan undang-undang, misalnya, tidak perlu ada naskah akademiknya. Juga pencabutan tentang Perpu, itu tidak perlu ada naskah akademiknya. Jadi ketentuan umumnya adalah harus dilengkapi dengan adanya naskah akademik, tapi ada yang dikecualikan. Terus kemudian rancangan undang-undang dari DPR itu diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan atau komisi atau badan legislasi bisa. Kalau rancangan yang diajukan oleh Presiden itu diajukan kepada pimpinan DPR. Itu kira-kira ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.